Enggak, mulai. Baik, Om Swastiastu adik-adik. Perkenalkan nama Kak Tugus. Di sini kita akan mempelajari tentang pemrograman web dasar. Baik, sebelum itu kita berdoa dulu terlebih dahulu. Untuk Vedo, silakan pimpin doa. Vedo. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk pemrograman web dasar. Nah, di sini kakak ingin memperkenalkan tentang internet atau international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Habis itu ada interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Habis itu ada internet, adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia, jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber, optik, wireless, dan lainnya. Habis itu kita masuk ke bagian ke dalam website, yaitu ada www atau World Wide Web. Adalah layanan bentuk yang dapat diakses melalui internet, biasanya disingkat menjadi web, merupakan sekumpulan dokumen-dokumen atau gambar-gambar bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlinks atau URLs yang akan kita pelajari selanjutnya. Habis itu ada protokol, merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Habis itu yang kedua ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan standar untuk mempraktekkan dan menyelamatkan data komputer, sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Habis itu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil satu dokumen dan oleh web server dalam penyedia dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol dasar yang digunakan untuk mengakses satu dokumen atau HTML. Baik adik-adik, jika penjelasan kakak terlalu cepat, silakan bertanya. Oke? Baik, untuk saya belum, Pak. Baik, Oke, saya kita bisa lanjutkan diterima. ke URL atau Uniform Resource Locator. Digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server, dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, habis itu nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, dan jalur tempat serta nama file suatu informasi. Habis itu ada protokol transfer. Protokol transfer digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Ada beberapa protokol transfer, yaitu ada HTTP, FTP atau File Transfer Protocol, ada Gopter, ada News NTP atau Network News Transfer Protocol, habis itu ada Telnet. Lalu kita masuk ke dalam DNS atau Domain Name System. Adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Habis itu merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Habis itu kita masuk ke struktur bagian dari homepage, yaitu ada 3, ada website, situs web, ada web page atau halaman web, ada yang terakhir ada homepage itu sendiri. Habis itu kita masuk ke dalam server dan klien. Dalam dunia internet terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu ada server dan ada klien. Server ada penyedia layanan dan klien adalah bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server seperti web browser. Habis itu kita masuk ke web browser. Web browser berjalan pada komputer user, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Menampilkan dokumen web, contohnya itu adalah Mesh Explorer untuk Windows, Netscape Navigator Communicator untuk Multi, Opera untuk Multi, Conqueror untuk Windows, dan Lynx untuk Unix. Lalu kita masuk ke sisi programming. Ada itu server-side programming. Server-side programming merupakan web server melakukan press dan eksekusi sehingga script atau embedded dalam halaman web. Contohnya itu ada CGI, Perl, ASP, JSP, PHP, dan CFM. Habis itu udah client side programming, yaitu web browser melakukan press atau eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya itu ada JavaScript, HTML, dan VBScript.
Habis itu apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Saya belum, Kak. Ini, Kak. Baik. Singkatnya saja, ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan untuk hari ini. Kakak sudah mengirimkan link kuisis yang sudah diberikan di grup, disampaikan oleh Korti. Nanti dikerjakan dan kita masih ada lagi 30 menit waktu kita. Penyampaian materi sudah selesai dan selanjutnya adalah pemberian materi, pemberian pertanyaan melalui link kuisis. Nanti silakan kirim di grup masing-masing untuk nilainya yang sudah kakak berikan, dan jangan lupa kita masih dalam pelajaran, oke? Baik, terima kasih. Kakak pimpin sendiri untuk doa penutupnya. Doa kakak pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik telah mendengarkan kakak yang telah melakukan pembelajaran. Selanjutnya diingat untuk memberikan tugas. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih, Kak.